ketika bicara nanti kita tidak perlu pakai masker karena cukup jaraknya. Dan saya juga mulai lepas ini, keringetan tadi, ikut dansa. Ikut olahraga ini. Ikut olahraga. Ya, baik silakan duduk. Terima kasih, Pak Dahlan. Pertama saya ucapkan congratulations nih atas launchingnya harian This Way ya. Terima kasih, terima kasih. Bisa mencerdaskan masyarakat ya. Jadi berita yang lugas, terpercaya. Ya. Nah ini sangat diperlukan ini Pak. Ya. Saya menanti-nanti terus, kalau dulu saya selalu ada berita Bapak, saya bacanya pasti sampai tuntas. Ya. Makasih Pak Hermanto. Jadi, bisa, ya. Baik, jadi saya menemukan beberapa orang pengusaha yang selama COVID-19 ini tidak bisa diam. Memang tubuh kita terkungkung, kita tidak berani keluar rumah karena COVID-19, tapi pikiran kita kan nggak bisa dipenjara. Pikiran kita ini terus melayang-layang kemana-mana, termasuk saya menemukan ide harian This Way ini yang sebetulnya tidak mungkin harian This Way ini lahir kalau tidak ada COVID-19, karena tidak sempat memikirkan hal-hal yang unik, hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak biasa. Nah, bagi saya COVID-19 antara lain memberi berkah karena lahirnya harian This Way ini. Dan di samping beberapa ide, Pak, saya juga mempunyai beberapa ide yang juga lahir selama COVID ini. Tetapi saya dengar beberapa teman itu juga memiliki ide-ide baru untuk berkembang. Salah satunya Pak Hermanto ini dari satu grup di Jawa Timur yang nanti biar cerita sendiri, saya nggak mau menyebut. Yang jelas bahwa beliau ini sekarang berkembang, holdingnya besar sekali, subholdingnya sudah ada 8, yang IPO sudah ada 3 dan mungkin masih akan terus lagi, dan bagaimana strategi berikutnya. Tetapi yang utama Pak Hermanto, kita ingin tahu selama COVID ini ide apa yang lahir dari Pak Hermanto, silahkan. Jadi memang dalam ketidakpastian ini kita kan harus bisa cepat untuk berubah, beradaptasi Pak. Jadi saya menginstruksikan dari para leader-leader ini untuk stop selling dan start helping. Oh, jadi, sekali lagi Pak, diulangi sekali lagi. Jadi mulai stop selling dan start helping. Oh. Jadi bagaimana seluruh bisnis unit yang ada itu tidak hanya menjual, karena kalau menjual dalam masa pandemi ini kadang-kadang banyak yang bermasalah. Tetapi bagaimana bisa memberikan hasil atau pendapatan bagi mereka. Jadi semuanya harus mempunyai program yang bisa memberi penghasilan tambahan. Tapi ceritakan sedikit Pak, latar belakang perusahaan Bapak. Kan dulu kan perusahaan Bapak ini kalau nggak keliru hanya home industry, tapi kemudian berkembang menjadi raksasa seperti sekarang. Tapi detailnya tolong Pak, siapa Pak Hermanto ini dan seperti apa perusahaannya? Jadi papa saya mulai masuk di Avian ini tahun 1978 Pak, 1 November Pak. Waktu kenop, 1 kenop tahun 78 dengan 18 karyawan. Jadi perusahaannya masih home industry. Nah itu merintis. Di Surabaya atau di Malang? Di Sidoarjo Pak. Oh di Sidoarjo. Jadi satu gedung aja Pak, satu gedung sekelilingnya semua sawah. Oh. Jadi Papa merintis memang benar-benar mulai dari nol, dari usia 48 Pak. Nah saya diminta membantu Papa. Waktu itu udah lahir? Pak Hermanto udah lahir? Oh, sudah lahir. Tapi tahun 78 saya masih usia 16 tahun Pak. Jadi pada waktu saya usia 20 saya sudah diminta Papa untuk membantu Avian. Pak, itu ya pada tahun 78 orang semua masih belum tahu bagaimana harus berbisnis, bikin industri. Kok papanya sudah terpikir bikin pabrik cat? Dari mana ide dari Papa untuk bikin pabrik cat itu? Karena Papa membuka toko cat itu tahun 62. Jadi 62 buka toko cat di Malang, tapi Papa sangat kreatif. Jadi bagaimana cat yang masih import 12 warna itu bisa mencampur untuk seluruh warna-warna untuk cat mobil, cat pabrik semua, Papa bisa ahli nyampur. Sehingga pada saat itu Papa bisa membeli cat-cat dari toko-toko yang stoknya slow moving dibeli dengan harga relatif murah, Papa bisa campur, jadi harganya jadi harga standar kan. Wah hebat. Jadi memang Papa very kreatif, Jadi buat lamir sendiri, buat segala sendiri. Jadi memang mimpinya Papa next ingin masuk ke industri. Oh, jadi dari toko cat, kemudian bisa mencampur cat, kemudian terkenal sebagai pencampur cat, kemudian ke pabrik cat. Betul. Wah, ya. Dan waktu saya gabung di tahun 82 Desember, itu saya kaget Pak. Lab aja nggak ada Pak.
Jadi di pabriknya itu tanpa lab. Jadi kalau ngetes semua pakai stopwatch, pakai status sederhana sekali, pakai lampu-lampu dan lain-lain. Jadi saya waktu itu tanya ke Papa, Papa punya mimpi ini apa nih ke depannya? Sambil ngomong itu mantap, Papa ngomong, Papa ingin pabrik cat Avian menjadi pabrik yang paling besar di Indonesia. Wah, mantap. Jadi saya ngomong, wah mantap Pak, kalau gitu kita mesti harus mendirikan lab. Pertama saya minta Papa untuk dirikan lab. Pinter ya, cara melayu. Inilah teknik merayu orang tua, supaya orang tuanya mau. Kalau belum sudah mengatakan, Pak kita harus bikin lab, mungkin papanya menolak. Karena orang tua biasanya konservatif. Tapi dipancing dulu oleh mimpinya seperti apa. Nah kalau mimpi itu berarti harus punya lab, langsung setuju. Betul Pak. Pinter. Terus? Sejak tahun 78 pun Avian itu terus bangun beli mesin, ekspansi tiada henti sampai 41 tahun ini Pak. Sekarang pun kami masih bangun terus nih Pak. Iya. Dan masih terus ekspansi dan memang pada saat usia saat 40 tahun ulang tahun Avian, kalau saya Google di internet ternyata size-nya Avian ini sudah nomor 40 di dunia, Pak. Wow. Jadi pas hadiah ulang tahun ke-40 bisa nomor 40 di dunia. Iya. Jadi kami juga bersyukur ya atas upaya semua orang ini bisa maju. Dan saat ini Avian membangun Avian Innovation Center seluas 5.000 meter persegi khusus untuk lab, Pak. Investnya 100 miliar. Di Sidoarjo juga? Di Sidoarjo, Pak. Gedungnya 5 lantai, Pak. Wow, ya. Ini Avian ini punya gedung baru, tower, tingginya nggak tahu berapa lantai itu, ikonik sekali di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Tetapi saya pengen dan kita semua pengen tahu yang terbaru dari grup ini sudah seberapa besar, apa saja, di bidang apa saja, Pak? Jadi kami Tankop Holding ini membawai 8 subholding. Oh namanya sekarang Tancorp. Tankop Holding. Ya, Tankop Corporation. Jadi disingkat Tankop ya. Membawai 8 subholding yang bergerak di bidang manufacturing, ada kimia, ada cat, ada plastik, terus ada di industri properti, ada di hotel termasuk hotel operator, terus kami ada di distribution untuk consumer good, untuk building material. Kami juga ada di network marketing seperti MLM, Pak. Kami ada produk-produk kemasan, More Life, Pak. Terus kami juga ada suplemen. Jadi untuk supaya badan tetap langsing, tetap sehat, tetap fit. Nah, kami ada juga di bidang farmasi, herbal dan juga kosmetik, beauty and healthy, Pak. Terus kami yang jadi motonya beauty and healthy, dan menjadi bisnisnya. Dan yang ke-8 itu F&B, Pak. Oh, masuk F&B juga? Masuk F&B. Sesungguhnya ini kelihatannya nggak berurutan, padahal berurutan, Pak. Jadi waktu di manufacturing, karena kami terus ekspansi, terus invest, kan banyak beli tanah-tanah, Pak. Nah, ada beli tanah-tanah lebih banyak, akhirnya masuk properti. Dari properti masuk hotel. Dari hotel kan ada F&B. Iya, ini punya hotel bintang 5. Iya. Namanya Fasa Hotel. Kita ketemu dengan Bapak. Iya, saya beberapa kali ke sana. Iya, betul. Ya, silakan, terus. Nah, akhirnya kalau di hotel ini kan banyak ketemu chef, Pak. Jadi di era-era pandemi ini kan hotel ini yang paling terpuruk, bisnis saya yang habis, Pak. Turunnya bisa 90%. Nah, akhirnya dengan seluruh chef saya kumpulin, gimana nih jalan keluarnya. Akhirnya di hotel kami mengeluarkan frozen food. Frozen food yang cuma 80.000 bisa untuk 3 orang, satu keluarga ya. Frozen food kan bisa disimpan, Pak. Pakai brand? Pakai brand? Ada brandnya? Ada brandnya Origin. Terus kami juga punya makanan. Itu hasil COVID-19. Iya, betul. Hasil dari COVID-19 kita di-press untuk mengeluarkan ide-ide kreatif supaya kita bisa tetap hidup. Supaya para chef juga tidak di PHK. Iya, betul. Supaya mereka tetap bekerja. Keluarganya juga tetap dapat hidup. Terus keluarkan menu-menu makanan, Pak, untuk yang bisa secara ekonomik diterima oleh masyarakat. Jadi makanan Indonesia yang satu paket cuma 40 ribuan, bisa delivery. Terus makanan Jepang. Frozen juga? Oh enggak, kalau ini bisa siap makan, Pak. Jadi ada beberapa menu makanan dengan brand yang berbeda-beda. Nah, nanti tujuan kami memang ini kalau memang dari sisi rasa semua disukai oleh masyarakat, akan saya kembangkan, Pak. Jadi biar di Indonesia ini ada brand-brand Indonesia yang juga bisa
bermain di pasar lah Pak. Ya. Tidak semuanya dari luar. Nanti setelah COVID-19 selesai, harapan kita semua begitu, apakah bisnis makanan tadi akan ditutup atau akan diteruskan atau bahkan akan dikembangkan? Oh, akan dikembangkan, Pak. Oh, akan dikembangkan. Sekarang ini aja lagi cari tempat-tempat terus karena kami akan segera mengembangkan untuk di beberapa kota, terutama di daerah Jakarta, Pak. Wow. Dan kami Burgusi ekspansi ke Surabaya 2 hari yang lalu. Ternyata animo dari masyarakat Surabaya juga luar biasa sekali. Sampai antri-antri dari pagi sampai malam. Oh, Burgusi itu milik Bapak sekarang? Iya. Dulu milik siapa itu? Milik anak-anak muda, ada Surabaya atau Jakarta? Wilson dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya, jadi saya sebagai strategic partner, terus habis itu kita kembangkan, Pak. Jadi 12 outlet, sekarang sudah 20. Dan dalam masa pandemi ini pun growth-nya luar biasa, Mas Yan. Menjadi 20 outlet itu selama berapa lama? Selama 5 bulan. Wow, cepat sekali. Iya. Nah, itu juga akan menjadi yang terbesar di Indonesia nanti. Yes, Pak. Karena mimpi dari seluruh holding, dari Tankop ini, seluruh bisnis unit harus bisa nomor 1 atau nomor 2 di bidangnya. Kalau enggak, secara growth harus lebih tinggi growth-nya dari kompetitor atau dari national growth. Sehingga kami tetap masih dalam proses untuk menjadi yang nomor 1 atau nomor 2. Lihat pemirsa. Coba, orang selama COVID ini ada yang tidur terus 24 jam. Kayak lagunya siapa itu? Bangun tidur, tidur lagi. Dan itu ada orang yang seperti Pak Hermanto ini yang tidak berhenti berpikir dan tidak berhenti bergerak. Nanti ya orang-orang seperti ini yang harus menginspirasi kita semua supaya kita tidak terus-terus bangun ya bangun. Kalau tidak bisa badannya bangun, pikirannya yang bangun ya supaya kita semua bisa mendapatkan inspirasi dari peluncuran Harian Diswe malam ini. Bapak sendiri adalah tokoh yang saya sangat kagumi dan bisa memberi saya inspirasi, Pak. Jadi Bapak di usia 68 tahun 69, tahun depan 70. Bisa start di Harian Diswe ini luar biasa. Papa saya start 48, Bapak di 69, luar biasa. Tadi malam nggak tidur, satu malam suntuk. Masih sampai sekali, jam Bapak, 11 siang tadi belum tidur. Karena persiapan edisi pertama Harian Diswe ini betul-betul sangat berat. Dan karena kita pengen sangat spesial, tidak mau biasa-biasa saja. Sehingga tidak mau persiapan yang biasa-biasa saja. Tapi rasanya kok saya menjadi kembali muda seperti 40 tahun yang lalu. Ketika memulai usaha yang sekarang berkembang menjadi pesat. Dan sekarang saya memulai lagi. Dan saya coba masih bisa nggak ya tidak tidur selama 1 hari 1 malam. Ternyata masih bisa. Tetapi tentu kalau lebih dari itu juga tidak bisa lagi. Betul. Pak Hermanto badannya bisa bagus, cara jaganya gimana? Saya meditasi 1 jam, 2 jam setiap hari, Pak. Jadi tenaga G kita ini kan memang harus diatur. Supaya kita tetap energi dan 12 organ tubuh ini mendapat energi termasuk otak kita juga, Pak. Dan selain itu saya juga menjaga makanan, Pak. Kalau makanan dengan istri saya biasanya separuhan, Pak. Bukan mau irit, Pak. Tapi memang tubuh kita sudah tidak perlu makanan sedemikian banyak, Pak. Ini jualan makanan tapi dia sendiri. Terus juga olahraga ringan ya, mau jalan pagi, renang, itu rutin. Kalau meditasi dilakukan di rumah atau di rumah, Pak? Di klub. Di rumah. Oh, di rumah. Ya. Ya. Itu bagus sekali. Ya. Karena kita jadi tenang ya, Pak ya. Ya. Jadi apalagi Pak, selama COVID-19 yang muncul ide baru, tadi muncul ide baru makanan dan sudah dilaksanakan, masih ada nggak ide baru yang belum dilaksanakan atau rahasia? Enggak, saya terbuka semua karena saya ingin sharing supaya milenial, Gen Z, Gen A ini semua belajar dan bangkit sehingga Indonesia ini UMKM-nya kuat, wirausahanya kuat dan bisa menjadi negara yang ekonominya maju dan kuat juga. Saya ini waktu baca-baca surat kabar waktu Bapak nulis itu tentang geomembran, itu saya sudah masuk di dalam otak saya. Jadi waktu saya punya proyek Nilaya, perumahan villa di Batu, Pak. Itu ada ribuan rumah di Batu saya develop. Itu ada mau membuat danau sebesar 2 hektar. Dan itu membutuhkan geomembran. Dan saya langsung ingat Pak Dahlan. Terus, geomembran beli bisa nggak di sini? Oh nggak bisa Pak, mesti import. Hah? Import?
udah coba cek mesinnya, kita import mesinnya aja. Jadi langsung saya produksi jadi geomembran, Pak. Jadi, Pak. Sampai sekarang hidup? Oh, sudah ada, Pak. Pabrik dari ex Sidobangun yang saya beli, saya kasih geomembran, Pak. Yang di Singosari, Pak. Nah, setelah produksi, kalau masa pandemi ini, mesinnya kan sudah ekspansi ke mesin kedua, dan kena pandemi ini kan semua banyak yang postpone, Pak. Nah, ini salah satunya. Jadi geomembran ini kan bahannya memang ulet sekali, kan kuat. Tim saya yang memang very kreatif ini mengeluarkan isi pond, disingkat ipon, itu untuk memiara ikan lele. 1 meter kali 1 meter, ada yang ukuran 3 kali 3 meter, itu harganya cuma 1.600.000. Dia kalau piara ikan lele dalam 3 bulan, bisa panen 500 kilo. 500 kilo kalau ikan lele 17.000, kurang lebih 8,5 juta. Bahan untuk makan segala 4.200.000, jadi untung 4,3 juta. Nah, ini kalau dia memang mau multiple, mau punya 2 kolam, 3 kolam, 4 kolam, kan jadi penghasilannya nggak terbatas, Pak. Dan kalau bisa memikirkan makanan yang nantinya jauh lebih murah, ya lebih untung lagi nantinya. Ini kan makanan dari pakan ternak yang ada di Indonesia, Pak, bukan dari saya. Jadi kami tapi ngajarin, Pak, kami ajarin cara-caranya. Nah, ini salah satu solusi kan, Pak, yang memberikan hasil pendapatan tapi bukan menjual produk saja. Terus yang kedua, biogas, Pak. Kami juga membuat biogas untuk rumah-rumah tangga, Pak. Jadi kalau rumahnya nggak banyak, sampah organiknya sedikit, cuma 200 kilo atau 100 kilo setiap hari, ya dia bisa invest, kami buatkan biogas kecil. Dari geomembran tadi? Dari geomembran, Pak. Jadi buat kayak bantal gitu, Pak. Jadi nanti kotoran-kotoran sampah yang organik dimasukin, itu nanti keluar gas. Nah, gasnya bisa untuk masak, Pak. Nah, kalau ini bisa untuk rumah-rumah di seluruh wilayah Indonesia, kan akhirnya mereka nggak perlu membuang sampah, solve the problem untuk sampah, tapi mereka mengirit biaya energi, Pak. Yang ini saya belum tahu. Saya akan banyak bertanya nanti di luar talk show ini. Boleh, karena Pak. Saya pengen ide yang seperti ini dan langkah yang seperti ini bisa menyelesaikan banyak masalah di masyarakat kita, di perkotaan terutama, yaitu masalah lingkungan, masalah sampah. Tetapi soal geomembran tadi memang waktu saya menteri, saya memang pengen mengubah tambak-tambak garam, ladang-ladang garam di Madura yang sepanjang tahun, sepanjang zaman selalu ada masalah karena setiap kali panen selalu harganya jatuh. Betul. Karena apa harga jatuh? Karena kualitas garamnya itu ada kualitas 1, kelas 2, kualitas 3, kualitas 4. Ya. Dan kualitas 4 ini praktis sudah campur dengan tanah. Betul. Kemudian kualitas 3 masih ada campur tanahnya, warnanya tidak bagus. Betul. Sehingga praktis yang harganya baik itu hanya lapis pertama. Betul. Dan lapis kedua. Nah, ini kan berarti petambak garam ini kan sia-sia membangun tambak seperti itu. Karena itu waktu itu, ayolah kita modernisasikan tambak-tambak garam yang jutaan hektar ini dengan cara bawahnya dilapisi membran, kemudian air dari laut masuk ke tambak itu, tetapi tidak bersentuhan lagi dengan tanah, kemudian jadilah garam yang dari atas sampai bawah semuanya kelas 1. Kelas 1. Tidak ada yang juga meningkat, Pak. Iya, pasti. Dan kami sekarang mengembangkan geomembran ini bukan hanya untuk di dasar, tapi juga untuk di atap, Pak. Jadi atapnya ini dibuat trapesium, kami tutup, sehingga selama 12 bulan, 1 tahun, bisa produksi terus, Pak, setiap hari. Dan itu bisa dikasih rel, jadi bisa panen setiap hari, Aduh, Pak. Terima kasih sekali. Jadi luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau nanti ada embun, itu airnya akan turun, jadi air minum RO, Pak. Air minum distilasi. Tapi pertanyaan, sudah ada belum tambak garam yang mulai melangkah ke sana? Ada, Pak. Sudah ada? Sudah ya? ada di daerah Gresik. Wah. Tapi memang mendidik petambak untuk supaya bisa menjadi benar-benar wirausaha yang sehat ini yang memang tantangan, Pak. Aduh, saya terima kasih karena waktu saya melahirkan ide itu, bayangan saya membrannya harus impor begitu. Tetapi bahwa Pak Irmanto punya ide lebih maju lagi, membeli mesinnya saja, membrannya diproduksi dalam negeri, sehingga membran-membran itu semua sudah produksi, bisa dibeli di dalam negeri. Betul. Produk anak negeri. Tapi memang sangat disayangkan, Pak, membran-membran yang import itu masih terus masuk ke Indonesia, biaya masuknya 0. Sedangkan kalau saya import bahan baku biji plastik dari luar untuk membuat membran, biaya masuknya 5%, Pak. Ya. Jadi
Saya ngomong ini saya yang di dalam negeri bukan didukung tapi malah diminta untuk membayar biaya masuk yang sesungguhnya membuat saya tidak bisa bersaing dengan dari import punya produk, Pak. Itu yang saya namakan pembunuhan terhadap industri dalam negeri, karena lebih baik orang impor bahan jadi langsung jualan daripada impor bahan baku yang kemudian di dalam negeri memproduksi barang itu karena kena pajak. Sedangkan kalau memasukkan nggak kena pajak. Ini pertanyaan besar bagi kita semua, kapan industri di Indonesia ini bisa berkembang dan maju kalau sistem seperti ini masih diteruskan. Tetapi apapun, saya terima kasih, dulu saya melontarkan ide, kemudian Pak Hermanto menangkap ide itu, mengembangkannya, dan bagi negara, inilah yang disebut substitusi impor. Kita ini kan harus all out ekspor, tetapi seandainya tidak bisa ekspor pun, bagaimana kita bisa mengganti barang-barang impor. Dan saya lihat tidak hanya membran. Saya bisa minta tolong diambilkan kemasan produksi Pak Hermanto di ruang rapat. Tolong diambilkan kayak plastik-plastik begitu. More Life itu. Wah, namanya More Life. More Life. Kalau ini karena bisa ini berkembang. memberi garansi seumur hidup, Pak. Hah? Garansinya seumur hidup. Tanpa bukti faktur, kalau rusak bisa minta ganti. Wah, pede sekali. Iya. Dan saya lihat karena kualitasnya ini the best in the world, Pak. Di dunia terbaik, Pak. Oh, gitu ya. Hasil dari putra-putri Indonesia, Pak. Termasuk moldnya, Pak. Jadi mulai nol, mulai dari desain. Mold itu cetakan. Mulai dari desain, desainnya dari tim kami. Putra-putri Indonesia buat moldnya sampai pabrik ya. Tadi saya lihat ada anak saya bisa membawakan, ya, oh itu barangnya lagi diambil. Yang saya tahu di keluarga saya dulunya barang-barang begini selalu membelinya dari produk impor dari luar negeri. Dari Amerika, Pak, biasanya. Dari Amerika. Dan nggak apa-apa sini, nggak apa-apa. Nah, dan sekarang saya lihat di rumah anak saya ada barang-barang seperti ini. Saya tanya apakah ini impor. Anak saya bilang nggak tahu. Nah, ketika ada tamu tadi, Pak Hermanto kesini bawa ini. Loh, untuk apa, Pak? Ini produksi saya, Pak, katanya. Loh, kaget saya. Masa ini produksi Pak Hermanto? Iya. Kok persis yang punya anak saya yang dibeli dari impor. Ternyata anak saya mengatakan, oh, More Life, saya sudah punya katanya, sudah beberapa tahun terakhir. Ini apa ini, Pak? More Life ini hebatnya kan nggak pakai seal ini, Pak. Jadi banyak orang yang tidak sadar beli produk-produk import pakai seal untuk tempat makanan. Kalau makanan basah, makanannya kan masuk ke dalam sealnya. Nah, kemasannya setelah dipakai, dicuci, sealnya kan nggak dilepas, sehingga masih ada sisa makanan di dalam. Besok dipakai lagi. Nah, ini kalau tumbuh bakteri, bisa jamur ya, bisa ada jamur. Kan mengkontaminasi, kita makan nggak sadar, Pak. Nah, ini kelihatannya promosi, teknologinya ini, Pak, teknologinya yang hebat, Pak. Ini kelihatannya promosi, tapi saya jamin ini bukan promosi, karena ini saya tampilkan karena saya terlalu bangga kepada orang-orang Indonesia yang mampu menciptakan barang-barang, yang barang-barang itu bisa menggantikan barang-barang impor. Karena negara kita memerlukan penghematan devisa, dan kalau devisanya dipakai untuk impor terus, nanti habis devisanya, sementara ekspornya juga tidak bisa naik-naik. Saya nggak tahu sebagai apapun, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hermanto, dan kepada siapapun yang memikirkan bagaimana bisa melakukan substitusi impor, artinya barang-barang impor itu bisa dibikin di Indonesia dan dibeli di Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah dan dengan harga yang tidak kalah. Tidak kalah dan bisa ekspor juga ini nantinya, Pak. Ya. Jadi saya ambil risiko, Pak, orang dikira promosi, nggak apa-apa. Tapi saya terlalu bangga dengan orang kita yang mampu melakukan ini. Siapa lagi yang memuji kalau bukan orang Indonesia sendiri? Makanya, Pak, kami punya value, Pak. Kami punya culture, itu adalah cinta, Pak. Cinta itu didapatkan dari seluruh leader yang saya kumpulkan. Saya ngomong value-value dari perusahaan kita ini apa sih? Coba you tulis. Ternyata yang paling banyak itu customer focus, integrity, nationalism, teamwork,
agility, itu yang paling banyak. 5 huruf yang paling banyak saya lihat, tuh jadi cinta ini. Oh, nationality juga masuk ya? Hah? Nationality masuk? Nah, nasionalisme ini masuk, karena mereka itu menganggap, yang memilih nasionalisme menganggap dari seluruh Tanpok punya holding dan bisnis unit ini, semua ini memang bersaingnya sama produk-produk yang masih import, Pak. Dan hotel pun saya invest demikian banyak, bintang 5 tetap saya tidak mau di-manage oleh merek-merek dari luar negeri yang terkenal, saya manage sendiri. Saya ngomong, Pak, ini investnya segini banyak, yuk masa mau manage sendiri? Kan mesti harus belajar dulu, nanti setahun 2 tahun baru di manage sendiri. Enggak, kalau saya kasih orang luar, saya nggak belajar, saya di comfort zone, selamanya akan saya di comfort zone, saya nggak mau, saya mau belajar. Dan buktinya Pak, Fasa ini selama 2 tahun mendapat begitu banyak penghargaan, hotelnya juga paling top, F&B-nya paling top, dan bisa diterima. Dan di Jakarta kan juga ada hotel yang tanpa manajemen asing, sukses luar biasa. Ya, tapi hotelnya memang nggak dibuat jaringan. Kalau Fasa ini nanti akan saya buat jaringan, Pak. Ya, dan Fasa ini juga artinya nama dari papa saya, Pak. Papa saya namanya kan Jentek Sui. Sui-nya ini sui air, Pak. Nah, Fasa ini spring water. Jadi saya akan membuat Fasa ini juga menjadi hotel bintang 5 tidak hanya di Indonesia, yang nantinya bisa global juga, Pak. Oh, hebat. Ya. Salah satu sebagai mengabdi ke nama orang tua. Ya. Terima kasih Pak Hermanto, terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Kita tidak salaman meskipun ya, ini sudah berakhir. Dan terima kasih para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan tentu kita akan ketemu terus tiap hari kalau Anda membaca harian Diswe. Terima kasih. Selamat malam, dan teman-teman yang bergabung di Zoom boleh sampaikan pertanyaan lewat chat yang mungkin saya yang menjawab, mungkin Pak Hermanto yang menjawab. Kita lihat pertanyaannya apa. Ini ada layar Pak Hermanto. Nah, ini pertanyaan banyak orang nih. Oh, apa bedanya koran dengan harian Diswe? Ya betul Pak Hermanto. Terlalu banyak orang bertanya ini. Apa bedanya koran sama harian? Banyak juga orang yang bertanya kepada Pak Jokowi apa bedanya pulang kampung dan mudik. Ya saya akan konsultasi dengan Pak Jokowi bagaimana cara menjawab ini. Tapi memang intinya adalah pokoknya ini bukan koran. Karena saya ini kan lebih dari 30 tahun hidup di koran, saya tahu apa itu koran. Dan bagaimana wujud koran, dan bagaimana sifat koran, saya tahu itu. Dan 3 tahun terakhir, saya sama sekali tidak membaca koran. Sama sekali tidak membaca koran. Sudah 3 tahun ini. Saya pengen away dari koran. Agak total. Kenapa? Karena saya terlalu mencintai jurnalistik. Nah, semua orang bilang bahwa koran ini decline, sunset, dan seterusnya. Tetapi masa sih begitu? Mungkin kalau saya masih bergelut di koran terus, saya tidak akan bisa melihat bagaimana sebaiknya media massa di masa yang akan datang. Karena itu saya sengaja selama 3 tahun ini tidak baca koran sama sekali. Putus. Supaya saya bisa murni merenungkan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan saya. Begitu. Nah, dan lahirnya harian Diswe ini. Apa bedanya? Saya menjamin Anda akan bisa membedakan kalau Anda tiap hari membaca harian Diswe. Hanya itu jawabannya. Jadi yang akan menjawab adalah Anda sendiri. Kalau Anda tiap hari mengikuti harian Diswe, tentu jangan hanya hari-hari pertama. Mungkin hari-hari pertama masih banyak kesulitan, tetapi arahnya akan tahu sendiri Anda nanti apa bedanya. Jadi yang akan bisa menjawab adalah satu Pak Jokowi, yang kedua adalah Anda sendiri. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oh itu ada. Bagaimana cara menjaga usaha tetap sustainable sejak tahun 70? Nah ini Pak Hermanto nanti ini. Tips tetap semangat di masa pandemi bagaimana? Ya kalau saya lihat tadi Pak Hermanto bicaranya sangat semangat, idenya sangat antusias, sikapnya juga sangat energik. 2 pertanyaan Pak Hermanto. Ya, silakan. Jadi di semua bisnis unit kami memang setiap 3 tahun itu membuat
destination statement atau membuat goal yang akan kita capai, dan di setiap tahun dibuat lagi action plan dan juga action plan sampai ke bulanan, ke harian, dan itu diikutin terus. Jadi kalau ada yang tidak tercapai, berarti kami akan lihat strateginya mungkin ada yang salah. SWOT analisanya gimana, baik internal maupun eksternal. Seperti pandemik ini, eksternal ada ini kan kami merubah strategi-strategi untuk bisa menyesuaikan dengan cepat, agile. Nah ini diperlukan supaya kita tidak hanya survive tapi tetap bisa growth terus. Kita ambil peluang. Contoh di Avian, year to date kami masih bisa menyamain omset 2019. Oh iya, karena selama orang di rumah saja ini ternyata banyak pikiran. Ada yang ngecat tembok, ada yang ngecat rumah, ngecat kursi. Karena mereka mencari kesibukan, seperti juga ibu-ibu juga nggak mau tidur terus, mereka betul, belajar masak dan seterusnya. Sehingga ada sektor-sektor tertentu yang memang tetap tumbuh, termasuk ternyata cat. Yaitu karena bapak-bapak di rumah saja, ya lebih baik ngecat lah. Begitu. Yang masih baru pun dicat lagi. Mungkin warnanya sudah tidak suka. Ya. Nah, kalau yang soal semangat, saya selalu memberikan mindset yang positif ya Pak ya. Kalau kita punya mindset positif, tidak banyak membaca berita-berita yang begitu banyak yang negatif dari WA. Baca ya. Dengarkan ini. Kalau terlalu banyak membaca berita-berita yang negatif, mempengaruhi jalan pikiran dan mempengaruhi mental kita, sehingga kita jadi negatif dan tidak melakukan apa-apa, menunggu ini, menyalahkan semua, disalahkan. Jadi akhirnya tidak melihat peluang yang demikian banyak. Ini harian Diswe akan seperti itu nanti. Harian Diswe tidak mau mencemari otak-otak pembacanya. Jadi Lukas terpercaya ya Pak ya? Iya, benar Pak. Nah ini banyak sekali pertanyaan untuk Pak Hermanto. Tadi di Pak Hermanto, ini dari Pak Sulaiman Effendi. Kalau tadi dari Pak Al-Hamid tadi, sekarang dari Pak Sulaiman Effendi. Pak Hermanto, stop selling, start helping. Bagaimana metode tersebut diaplikasikan bagi pebisnis pemula atau kecil? Apakah relevan di kondisi sekarang ini? Seharusnya semua bisa relevan, bisa dipakai di mana-mana. Yang penting kita punya pikiran ini bagaimana nih konsumen atau customer-customer kita ini dengan adanya produk kita ini bisa membantu mereka. Kalau pemikirannya selalu memikirkan konsumen, selalu memikirkan konsumen, itu kan berarti membantu mereka Pak. Jadi bidang usahanya apapun ya yang dipikirkan consumer fokus. Mereka ini butuhnya apa sih, mereka ini kurang apa sih, ya kita penuhin kekurangan kebutuhannya, kan nanti solve the problem Pak. Kayak sekarang ini kalau pandemi, misalnya kuliner tadi, ya kasihlah yang bergizi supaya tubuh kita ini imunnya kuat, makanannya bersih, bebas dari COVID. Jadi kalau buat ya pakai masker, pakai APD, semuanya, jadi kan itu memikirkan konsumen. Padahal konsumen kan tidak tahu Pak, dapurnya seperti apa Pak. Iya. Baik Pak Hermanto, oh ini pertanyaan untuk kita berdua, tapi Pak Hermanto lah. Bagaimana mengatasi gap untuk regenerasi? Beliau punya pengalaman bagaimana mewarisi dari orang tua. Tadi kita sudah dengar kiat beliau, bagaimana meyakinkan bapaknya supaya mempunyai lab yang bagus, dan beliau punya kiat supaya bapaknya setuju. Tadi sudah diceritakan. Nah, tapi mungkin perlu dilanjutkan bagaimana mengatasi gap itu antara Pak Hermanto dan anak-anaknya sekaligus. Tadi dengan bapaknya, ke depan dengan anaknya. Silakan. Ya, kita sebagai orang tua ya harus berkomunikasi Pak dengan next generasi ya. Juga harus mendengarkan. Jadi jangan hanya satu arah tapi dua arah. Nah, saya selalu waktu anak-anak saya sekolah di luar negeri, itu setiap hari istri saya telepon setiap hari, tidak pernah enggak. Setiap bulan saya datengin Pak, setiap bulan. Dan saya mesti pertanyaannya satu, kepingin makanan apa? Oh, pasti makanan Indonesia yang diinginkan. Saya ngomong, wis enggak bakal dia di sini, pasti pulang ini. Aman. Jadi saya paling takut kalau enggak pulang kan Pak, sekolah di luar negeri. Kita datengin terus. Jadi dengan komunikasi yang baik itu, saya rasa mereka akan tahu Pak, kita punya tujuan, arah, dan sama-sama tahu. Jadi banyak pengusaha yang sibuk dengan usahanya, mereka nyekolahkan anak, kan cuma dikira material aja cukup. Nah ini kan tidak cukup Pak, kalau material saja anaknya nanti bisa jadi berbeda setelah lulus 3 tahun atau 5 tahun kemudian ya. Jadi kok jadi aneh gini, bukan aneh sesungguhnya karena memang nggak pernah komunikasi. Ini anak-anaknya di Amerika?
Enggak Pak, saya cuma kasih 2 pilihan Pak. Kalau mau kuliah di Surabaya atau di Perth. Oh, di Perth. Karena Australia Perth ini Barat. saya cuma 3 jam Pak. Ya, Australia Barat. Dan semua tidak boleh ke kota-kota yang lain, hanya di Perth. Karena bagi saya ke Perth 3 jam, saya pulang lagi. Dan kota Perth kan memang untuk kuliah enak sekali, tidak terlalu banyak godaan, tenang, bersih, dan sehat sekali di sana. Ini masih ada lagi. Bagaimana rencana prospek ke depan harian Diswe dan target yang dicapai? Ini pertanyaan dari Andi Novian. Prospek ke depan, menurut saya tidak mungkin berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu kalau masa depannya tidak menjanjikan. Saya masih melihat masa depan yang menjanjikan tentu tidak gampang, Tetapi tidak gampang itu bisa membuat orang kreatif, bisa membuat orang bergairah, bisa membuat orang berjuang terus. Intinya di situ, saya tetap yakin itu karena saya sering sekali ke Amerika, saya sering ke Inggris, saya melihat perkembangan apa yang terjadi di sana dan apa yang terjadi di Indonesia. Katakanlah tadi Pak Hermanto juga tanya waktu di ruang rapat bahwa sekarang ini kan musimnya online, musimnya digital, kok bikin harian itu apakah nggak ketinggalan? Kemudian saya tanya, wahai teman-teman yang bergerak di bidang online, apakah Anda merasa sudah tepat bisnis di online ini? Apakah Anda bisa menceritakan ke saya model bisnis online ini seperti apa? Yang di bidang news ya, tunjukkan kepada saya online apa yang mempunyai model bisnis yang sangat menjanjikan, yang bisa membiayai biaya operasional yang mahal, harus membayar wartawan yang baik, harus mengejar berita yang baik. Nah, kalau kantor untuk news ini tidak bisa membayar wartawan yang baik, tentu kelak mutu beritanya juga tidak baik. Mutu berita yang tidak baik tadi itu yang disebutkan Pak Hermanto bisa mencemari otak pembacanya. Nah, saya belum melihat model bisnis yang cocok untuk online, tetapi memang saya juga menjalani itu dan saya tahu tidak ada model bisnis yang baik, dan karena itu saya mencoba mencari jalan tengah, mencari jalan yang baru. Bukan juga koran, bukan juga online, tetapi apa? Ya harian Diswe. Ya bedanya apa? Ya tadi saya sudah bilang, mungkin saya perlu bertanya Pak Jokowi, bedanya apa antara pulang kampung dan mudik? Nanti supaya saya bisa menjawab pertanyaan ini, bedanya harian dan koran. Atau ya Anda yang bisa menjawab setelah Anda tiap hari membaca Diswe minimal selama 3 bulan. Baik. Ya, saya kira pertanyaan terlalu banyak, tetapi waktu terbatas. Karena itu terima kasih kepada para pemirsa. Mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab dengan baik, saya minta maaf. Dan ya saya kira kita semua bisa ngikuti di Instagram. Pak Hermanto Instagramnya, followernya juga luar biasa banyak. Dan jangan lupa ngikuti juga podcast, karena sekarang saya punya podcast, Pak. Iya, Pak. Ya, luar biasa. Dipaksa anak saya untuk punya podcast. Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Thank you.